Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahima Fatriansani dari Reguler 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebesaran Allah melalui penciptaan alam semesta dan penamaan planet-planet dalam bahasa Arab. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dalam mata kuliah media pembelajaran. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Telah banyak teori penciptaan alam semesta yang kita ketahui sampai saat ini, dimulai dari teori bintang kembar, teori pasang surut, teori Big Bang, dan lain sebagainya. Namun kali ini saya akan menjelaskan teori penciptaan alam semesta dari perspektif Al-Quran. Merujuk pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaralladzina kafaru minas samawati wal ardi kanata ratqan fafatahuma wa ja'alna kulla syai'in hayy afala tu'minun. Wahai orang-orang yang kafir, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya langit dan bumi dahulu adalah suatu kesatuan yang padu, lantas kami pisahkan keduanya, kemudian kami jadikan dari air sesuatu yang hidup, maka mengapa pulakah mereka tidak beriman? Nah, berdasarkan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini, dapat kita ketahui bahwa teori penciptaan alam semesta ini hampir serupa dengan teori Big Bang, di mana bahwa alam semesta ini tercipta dari suatu ketiadaan. Namun sebelum teori Big Bang tercipta pun, Al-Quran sudah lebih dahulu menjelaskan mengenai penciptaan alam semesta ini. Dahulu, langit dan bumi adalah suatu kesatuan yang padu. Kemudian, Allah pecahkan keduanya sehingga terciptalah bintang, asteroid, planet-planet, dan lain sebagainya. Sekarang ini yang sedang saya pegang adalah galaksi Bima Sakti, galaksi di mana bumi kita berada. Ini adalah bumi. Kita hidup di bumi dan merasa bahwa bumi ini sangat luas. Padahal apabila kita ingin mengunjungi seluruh tempat di bumi ini, itu memerlukan waktu yang sangat lama, puluhan bahkan ratusan tahun. Namun kita masih merasa bahwa bumi ini besar, kan? Itulah kuasa Allah. Nah, dalam bumi ini kita memiliki satu pusat cahaya, yakni matahari. Matahari adalah bintang terbesar dan paling terang yang dimiliki oleh galaksi Bima Sakti ini. Matahari dalam bahasa Arab bernama Asyamsun, matahari. Kita bisa letakkan kembali di sini untuk suatu saat ingin mengetahui bahasa Arab berikutnya, bahasa Arabnya. Kemudian setelah matahari, planet yang berikutnya. Planet pertama adalah Merkurius. Merkurius dalam bahasa Arab memiliki penamaan Utaridun. Kembali masukkan. Merkurius ini merupakan planet yang paling terdekat dengan matahari, sehingga Merkurius mustahil bisa dihuni karena suhunya yang sangat panas. Kemudian planet berikutnya, Venus. Kita simpan Venus di sini. Venus yang dalam bahasa Arab bernama Az-Zuhratun. Kita kembali di sini. Konon katanya Venus mampu dilihat dari bumi dengan mata telanjang ketika pagi ataupun sore hari. Dikarenakan Venus mampu menyerap cahaya dan mampu sehingga membuat planetnya terlihat bersinar. Kemudian planet berikutnya Bumi. Sebenarnya bumi ini terdiri dari lebih banyak lautan daripada daratan. Namun daratan saja kita belum bisa mengunjungi setiap tempat di daratan di bumi, maka lautan jauh lebih luas lagi dari itu. Bumi dalam bahasa Arab Al-Ardu. Kita bisa letakkan kembali di sini. Kemudian setelah bumi kita lanjut ke planet yang berikutnya, yakni planet Mars. Kita taruh planet Mars di sini. Mars yang dalam bahasa Arab bernama Al-Mirrih. Kita bisa masuk aja. Planet Mars ini dijuluki planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Hal ini diakibatkan oleh debu di sekitarnya yang berputar mengelilingi planet Mars.
Kemudian setelah planet Mars, kita bertemu dengan planet yang mendapat julukan planet raksasa yang disebut Jupiter. Jupiter mendapatkan julukan planet raksasa karena ukurannya yang sangat besar. Jupiter dalam bahasa Arab bernama Al-Mushtari. Ini bahasa Arab Jupiter. Kita masukkan kembali di sini. Oke, kita lanjut ke planet berikutnya setelah planet Jupiter, yakni planet Saturnus. Saturnus dalam bahasa Arab bernama Zuhal. Saturnus ini adalah planet yang memiliki serbuk asteroid yang berputar di sekelilingnya. Sabuk asteroid ini juga sering disebut dengan cincin Saturnus, sehingga itulah pembeda Saturnus dengan planet-planet lainnya. Kemudian berikutnya, ini dia, planet Uranus. Planet Uranus ini dalam bahasa Arab tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan dengan bahasa Indonesianya, yakni Uranus. Oke. Kemudian setelah Uranus kita beralih pada planet titik terluar, planet paling jauh dari matahari, yakni Neptunus. Neptunus dalam bahasa Arab disebut Nibtun. Nah, dikarenakan planet Neptunus ini berada sangat jauh dari matahari, maka suhu udaranya begitu dingin dan mustahil untuk dihuni manusia. Nah, semua planet ini berputar mengelilingi matahari karena ada gaya gravitasi matahari yang menarik mereka untuk mengedar mengelilingi matahari. Nah, ini semua adalah anggota tata surya dalam galaksi Bima Sakti. Namun, ini hanya satu dari miliaran galaksi yang ada. Galaksi sendiri memiliki pengertian kumpulan miliaran bintang-bintang. Nah, selain galaksi Bima Sakti ini pula, ada pula galaksi Andromeda, galaksi Magellan, galaksi Ursa Major, dan lain sebagainya, yang bahkan lebih besar daripada galaksi Bima Sakti kita ini. Ya, dan kita tinggal di bumi. Bumi itu satu titik terkecil di seluruh alam semesta ini. Maka janganlah merasa besar kepala, janganlah merasa bahwa saya memiliki segalanya, janganlah kita berpikir bahwa kita ini adalah orang paling hebat, orang paling kuat, karena dibandingkan bumi masih ada ribuan bahkan miliaran planet-planet lain di seluruh alam semesta ini. Masya Allah, itulah kuasa Allah, dimana mampu menciptakan alam semesta yang entah seberapa luas, entah seberapa besar, dan entah berujung ataupun tidak. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kebesaran Allah melalui teori penciptaan alam semesta dan juga penamaan planet-planet dalam bahasa Arab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.